Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Ibrahim. NPM saya 1940 10 10 44. Lokal akvakultur A1. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kultur Chlorella sp. Jadi kultur Chlorella sp sebagai pakan alami organisme air. Saya pada materinya. Chlorella sp merupakan salah satu pakan alami organisme air yang berasal dari jenis alga hijau teknik bersel tunggal yang di alam termasuk organisme fitoplankton. Alga ini termasuk ke dalam famili Chlorellacea, kelompok Chlorophaceae yang merupakan organisme salah satu jenis pakan alami dalam budidaya ikan dan udang termasuk lobster, dan dapat juga digunakan sebagai pakan alami untuk Rhitoptera. Chlorella memiliki sel yang berdiameter sekitar 4-9 mikrometer dan berwarna hijau karena alga ini memiliki klorofil. Dinding selnya keras, terdiri atas selulosa dan pektin. Alga ini berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel, tetapi dapat pula dengan autospora dari sel induknya. Chlorella dapat hidup di perairan tawar ataupun perairan laut, yaitu salinitas 0, sampai 35 ppt. Salinitas optimum dalam pertumbuhan alga itu yaitu sebesar 10 sampai 20 ppt. Sedangkan suhu optimal pada kaisaran 2 sampai 35 Celcius. Pada suhu tinggi, Chlorella masih dapat hidup, hanya saja tidak dapat tumbuh berkembang. Alga ini termasuk ke dalam alga hijau yang melakukan fotosintesis, sehingga dalam kulturnya alga ini memerlukan pupuk dan sinar matahari yang optimal untuk menunjang proses fotosintesisnya. Pada kultur skala massa atau produksi dengan volume dari 100 liter dibutuhkan jumlah pupuk seperti Za sebesar 100 mg per liter, urea sebanyak 10 mg per liter, dan TSP harus dihancurkan terlebih dahulu sebanyak 30 mg per liter. Dalam usaha kultur Chlorella juga perlu disiapkan aerasi yang sangat diperlukan untuk membantu mempercepat kelaratan oksigen ke dalam air dan sekaligus untuk mengaduk yang berguna untuk setiap Chlorella dapat memperoleh cahaya yang menunjang proses fotosintesisnya. Jadi di sini teknik kultur Chlorella sp. Kultur murni dapat dilakukan di laboratorium. Tujuan dari kultur murni di laboratorium ini adalah memperoleh bibit Chlorella yang kemudian dapat dikembangkan secara massal, yaitu ada metris siksakan alat yang akan digunakan dengan autokela pada suhu 121 Celcius selama 30 menit, atau pemberian klorin 150 ppm yang kemudian dinetralkan dengan natrium disulfat 45 ppm, dan setelah diisi air laut yang sudah disterilkan dengan sinar ultraviolet. Pemupukan yang mulanya membuat larutan stok pupuk dengan konsentrasi 1000 kali larutan yang dibutuhkan. Pupuk per urin 10 gram per liter. Yang selanjutnya ditambah setiap media budidaya dengan 1 ml larutan stok pupuk tersebut. 3. Ikoluasid bibit Chlorella pada media budidaya. Kepadatan 1, kali 10 per 6 sel per mil. Yang keempat itu pemberian aerasi dan pemberian cahaya yang dapat menggunakan lampu neon. Yang terakhir Chlorella skala massal. Jadi setelah bibit dan kultur murni dipanen, lalu ditebar di bak atau kolam untuk dikembangkan secara massal. Jumlah besar yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu menetralisasikan kolam. Terus yang kedua itu pengisian air dengan air yang telah disterilkan. Yang ketiga itu pupuk dengan konsentrasi yang sudah dijelaskan di atas. Yang ketiga itu pupuk dengan konsentrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus yang keempat itu inokulasi bibit dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai 7 dengan kepadatan 1,2 kali 1000 sel per liter. Jadi Chlorella biasanya dapat dipanen setelah 5 atau 7 sampai 6-7 hari. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pakan larva ikan atau zooplankton dan dapat dikembangkan kembali. Namun waktu panen dapat dipengaruhi pula dengan cuaca. Waktu panen Chlorella juga dapat dipengaruhi dengan adanya organisme lain karena
apabila terdapat kontaminasi dari organisme lain seperti protozoa akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan chlorella. Sehingga untuk mencegah kontaminasi tersebut, organisme lain tersebut dapat digunakan larutan klorolin sebanyak 10 gram per mililiter per 3 dalam air kultur selama 15-30 hari. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di sini saya juga ingin belajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam teknik apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.